Susah cari tempat ini. Lumayan. Perjalanan gimana? Jauh. Ada kamar kosong. Kalau mau istirahat, pakai aja. Gimana istirahatnya? Enak. Hampir lupa waktu. Sama. Aku juga selalu begitu kalau badanku lagi capek. Ini semua ya gambar? Aku nggak pernah ingetnya ya gambar yang ini. Ibu nggak pernah cerita. Banyak yang ibumu tidak ceritakan. Ibu selalu cerita ya. Ibu selalu kebuka. Ya, untuk hal-hal tertentu. Ibu tuh nggak pernah nutup diri. Ibu nggak pernah sibuk sendiri dan dia nggak pernah mengurung diri ya. Ternyata memori kamu tidak sekuat yang aku kira. Kenapa semua ilmuwan cara kerjanya sama kayak gini? Dingin dan berjarak. Ilmuwan yang baik bekerja berdasarkan fakta, bukan memori. Kamu bisa bayangkan, penelitian hanya berdasarkan memori. Terus kalau datanya emang udah nggak ada, mau gimana dong ya? Buat ayah kami semuanya emang cuma data. Ibu meninggal karena ayah nggak pernah ada dalam kehidupan kami. Justru ibumu yang meninggalkan kita. Apa yang kamu tahu? Ternyata kamu nggak tahu apa-apa. Waktu biru meninggal, kehidupan ibumu juga ikut berakhir. Dengar dulu.
Berulang kali aku menyadarkannya bahwa bukan dia yang mati. Aku pernah bilang, kita sangat membutuhkannya karena kita sangat mencintainya. Tapi rupanya jiwanya telah meninggalkan raga jauh sebelum dia sakit. Suatu saat, ibumu itu orang yang ceria, penuh cinta, gairah hidup. Itu sebetulnya mengapa aku jatuh cinta. Dia satu-satunya orang yang mampu membuat aku merasa utuh. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku melupakan ibumu. Saat-saat sekarang pun, saat-saat sebelum aku tidur, bayangan itu selalu datang. Senyum ibumu, sentuhan tangan ibumu, dan hal-hal kecil yang lain. Cara dia bicara. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Pernah nggak kamu merasa dicintai atau mencintai orang seperti itu? Kalau gitu, kenapa seingat saya ibu selalu menyendiri? Kenapa ibu selalu kelihatan gak pernah bahagia? Itu fakta kan ya? Ibu emang gak pernah bahagia sama ayah. Sekali lagi aku tanya. Kamu tuh tahu apa? Yang tahu aku dan ibumu ya cuma aku dan ibumu. Segala kebahagiaan, segala kesedihan, ya cuma aku dan dia. Ini cincin ibumu. Dan harap kamu tahu, bukan kamu saja yang kehilangan. Aku. Terutama aku. Jadi kamu salah banyak. Kamu salah besar kalau kamu mengira aku tidak mencintai ibumu. Bagiku hidup ini penuh arti. Karena aku merasa pernah memiliki cinta. Dan aku pernah merasa ditinggalkan cinta. Jadi, kalau kamu belum pernah mendapatkannya, cari itu, Banyu. Jangan sia-siakan hidup.
Bila juga belum bisa mengatasi masalah, maka segera lapor kepada atasan di divisi masing-masing. Bahwasannya adalah unsur daripada produktivitas adalah merupakan hal terpenting di dalam perusahaan. Bila saudara-saudara karyawan ini mengalami satu masalah yang tidak bisa terpecahkan, maka buka segera buku pedoman kerja 73. Namun bila juga belum bisa mengatasi masalah, maka Banyak momen dalam kehidupan yang terhapus dari ingatan. atasan di divisi masing-masing. Tapi terkadang kita hanya mau melihat apa yang kita inginkan. Apa artinya menemukan semua jawaban di dalam sebuah mimpi? Lebih baik mencari jawabannya di dunia yang sesungguhnya. Hidup ini terlalu singkat. Engkau gemilang malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Kau jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau cerita malam. Sinar matamu menari-nari, masuk menembus ke dalam jantung kalbu. Hati terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Kereta kita segera tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. Berilah nama
bisa boleh kita cinta pula. Oh yeah. Ini adalah cerita tentang sejumlah ingatan yang melekat dan tak pernah pudar. Lalu menimbulkan pertanyaan, benarkah apa yang kita ingat sama dengan apa yang terjadi? Ini adalah cerita tentang pencarian. Pencarian untuk menemukan jawaban. Dan di mana kita bisa menemukannya. Nama saya Teddy, saya sutradara film Banyu Biru. Banyu Biru itu dasarnya tuh dari cerita atau skenario yang saya bikin sekitar tahun 90-an, masih zamannya kuliah. Kita tahu dia tiba-tiba udah ngambang aja. Thank you very much. 99 atau apa, saya ketemu sama Shanti. Pas udah masuk sering meeting sama Shanti berdua develop gini tuh, akhirnya Shanti bilang, ya kita panggil scriptwriter aja buat terusin skripnya ini gitu. Akhirnya baru dipanggil Raya Makarim, Prima juga dipanggil. Terus akhirnya buat ngebantu develop ceritanya juga kita panggil Mas Jujur Prananto. Yang perlu dibela itu siapa? Cerita ini tuh memakan waktu kira-kira setahun itu berapa kita berubah dan endingnya juga ada yang berubah, ada yang ini, ada yang nyambung, ada yang enggak gitu. Akhirnya ya karena meeting of the minds aja, jadi banyak pikiran dan ideas, akhirnya lama gitu developmentnya. Enggak harus pakai ambient semua. Enggak yang Ambient terus. Itu langsung. Ayo Dad. Udah bang, lagi. Yuk semua udah. 25,000 kalau dia kan cuma 3 hari. Ya udah, aneh bikin checklist reference semua udah nggak? Besok ya, saya makan pare men. Tim artnya Pak Frans itu kalau buat saya luar biasa karena dia benar-benar
saya ngedownload apa yang saya mau, dia menginterpret what I want itu gampang. Dia tahu apa yang saya mau, itu dia dari segi color coordination, dari segi props, dari segi bangunan. Bahaya, itu berbahaya, berbahaya. Sebulan atau seminggu ya, 2-3 minggu sebelumnya itu saya sempat ke Ujung Genteng bareng sama Frans sama yang lain, dan itu masih kayak pos hansip ya, pos satpam gitu yang nggak pakai. Pas dateng udah beda gitu. It's luar biasa tuh Frans Maat. Itu rumah gue nih. Iya. Aku kira warung. View-nya kan emang bagus, Ujung Genteng bagus banget gitu ya. Pantai, terus apa? Kita di ujung, bener-bener di ujung, di belakang sana tuh udah samudra lepas gitu kan. Terus ada pohon kelapa lah, segala macam karang-karang, itu emang indah banget. Babi yang nggak haram. Bulu babi ya apa sih? Kalau orang lama ngapung mas, biasanya sopan dulu apa langsung bebel itu? Ya sebetulnya ini lebih banyak silent. Iya, lebih banyak. Pasti nggak langsung jawab. Udah kayak mikir nih, dari tempat ini lama. Waktu ketemu awal sama Mas Slamet sih, rasa takut pasti ada ya. Takut, maksudnya kita tahu lah siapa Mas Slamet Raharjo. Waktu pertama kali denger namanya aja nih, nama Mas Slamet, dia akan main sebagai ayah dari saya gitu, dari si Banyu. Itu apa ya, nggak kebayang aja gitu, nih Mas Slamet yang selalu kita tonton di TV, film-film gitu segala macam, terus tiba-tiba bisa satu scene sama kita gitu. Apa sih, kayak nggak mungkin aja gitu. Mainnya juga yang apa ya, yang waduh gimana ya, aduh keringat dingin gitu segala macem. Tapi ternyata makin ke belakang, ternyata Mas Slamet orangnya enak banget. Secara nggak langsung mungkin ngajar kali ya, ngajarin aku gitu gimana caranya. Yang diajarin Mas Slamet sebetulnya sih apa ya, tenang aja gitu loh, makanya sama siapapun berhadapan gitu ya, sama siapapun setinggi apapun jabatannya atau apa gimana gitu, usahain setenang mungkin gitu, karena kalau tenang semuanya bisa dilakuin. Ilmuwan bekerja berdasarkan fakta dan bukan memori. Pertama kali ketemu sama Mas Slamet grogi banget, soalnya dia orangnya sangat diam sekali ya. Maksudnya saya coba ceritanya saya mau apain filmnya gini, saya ceritain gini, cuman reaksinya waktu itu nggak ada sama sekali, bener-bener flat. Dan pemikiran saya pas masuk lokasi, wah kayaknya ini agak mikir untuk cara komunikasi sama Mas Slamet gimana nih ya, itu yang saya paling takutin awalnya. Cuman ternyata dia sangat gampang untuk komunikasi. Apa yang saya mau dia bisa interpret dengan gaya-gayanya dia, dengan caranya dia. Yang itu yang paling bagus dari Mas Slamet. Mas Slamet sebenarnya lagi nulis, dan suddenly ada si Banyunya datang. Mas Slamet cuma lihat aja dari sini. Segini. Oke. And then you stand up. Saya kerja sama Mas Slamet di lokasi, emang enak banget kerja sama dia. Bener-bener dia itu sangat supportive sama director gitu. Dia benar-benar nanya apa yang diinginkan, dan dia sangat communicate, dan dia sangat ngasih ideas lain gitu. Dan dia itu orangnya, ya itu, kita mengharapkan 100% dari Mas Slamet, dia ngasih 150%. Merangkak dalam gelap, memadu kasih dalam miriaku, pergi itu, terlalu dini rembulan menepi, rindu dipaksa jadi elegi. Sok. Ini saat-saat istimewa di daerah ini.
Bagusan kemarin awannya. Panas. Ya, di semua tempat Teddy tetap berperan gitu ya, dia tetap ngasih gambaran, oh ini harus gini harus gitu. Dia sempat ngasih lagu soundtracknya gitu, terus aku sempat suruh merenung dulu gitu, nih Tor dengerin dulu, lo bayangin gimana kira-kira scene-nya. Scene yang paling susah main sama Mas Slamet itu di pantai kali ya. Di pantai itu susah karena satu medannya emang agak susah ya, kita nggak bisa nebak itu ombak datangnya seberapa gitu segala macam. Terus suara Mas Slamet tuh kalau ngomong pelan tapi suaranya powernya keras banget gitu. Sementara kalau aku ngomongnya pelan tapi powernya nggak ada gitu. Pada awal reading dan latihan gitu, Tora belum muncul sama sekali. Kalau saya bilang, saya sudah mulai, oh man, ini belum muncul nih karakternya di mana nih. Tapi pas hari pertama dia syuting itu sangat bagus, kita take yang pertama aja juga udah bagus gitu. Jadi emang dia adalah performer yang on the spot dia perform akan bagus. Dan Tora bener-bener deliver the goods. Dalam lepas ya? Enggak, maksudnya gue bukan masalah dalam yang kosong luasnya itu. Makanya coba sama getarannya kayak gimana gitu coba. Pada saat itu emang saya belum pernah seumur hidup belum pernah naik kapal. Ya jadi gitu, jadi ya susah gitu karena ya emang saya emang takut, bukan takut air, cuman nggak biasa dengan satu nggak bisa berenang saya, nggak bisa ya belum pernah ke tengah-tengah laut itu. Jadi benar-benar itu pengalaman pertama saya adalah syuting di air, itu pertama kali saya ke tengah laut. Dan kapalnya tuh sangat goyangan, sangat kencang sekali ombaknya kayaknya. Jadi emang jadi seasick gitu ya. Jadi saya juga mabok laut. Melawan rasa takutnya karena kita mesti dapetin satu, emang saya harus dapetin gambar yang bagus, dapetin mood yang bagus. Emang kali mesti dibawa ke tengah laut situ ya untuk mendapati
atmosfernya si Tora, terus untuk dapetin suasana kapal gitu ya. Saya sama Mas Butet sama sekali nggak ada dialog. Jadi di ujung genteng kita ngambil di tengah-tengah samudra. Mas Butet ceritanya jadi nahkoda, pemilik dan penjual tiket kapal gitu kan. Pikir juga scene-nya juga scene-nya cuman gitu doang, ini nggak akan lama gitu ya. Ternyata kita tuh benar-benar diputer-puter gitu karena nyari lokasi yang ombaknya nggak terlalu gede, terus nyari lokasi yang view-nya bener-bener laut lepas. Ini muter-muter akhirnya kita ada kali berapa jam ya? 5 jam kita di tengah-tengah samudra gitu yang bener-bener panas, bener-bener kering gitu, nggak ada WC, ombaknya yang naik turun setinggi-tinggi gunung. Mabuk ke laut gue nih. Agak-agak susah sih emang adegan itu, benar juga ada susahnya ya itu karena mesti ngeliat monitor terus mesti fokus on the acting. Mendingan saya ketakutan di kapal daripada harus dilakukan orang lain dan saya nggak melihat gitu. Jadi emang saya harus maksain diri aja. Di daratnya masih pakai kayak gini coba. Sini mobilnya Ted. Tapi gue seneng banget. Ternyata nyemplungnya nggak jadi dalam-dalam banget. Tadinya mau dicemplungin di sana 30 kilo Jack dalamnya. Males nggak lo? Terus kita ketemu lagi di scene berikutnya tuh Mas Butet di loket. Dia tuh jadi penjaga loket yang menyebalkan lah pokoknya deh. Ini semua dia yang megang gitu. Saudara orang ke-22 dalam setahun terakhir ini. Dr. Andes Kelana tuh kayaknya ini ya, si yang dimainin sama Mas Butet tuh kayaknya sosoknya yang ini orang yang benar-benar nggak kepingin lo ketemuin. Duduk depan loket 3, nanti dipanggil. Dr. Andes Kelana itu kurang lebihnya bisa diartikan semacam personifikasi dari orang tua, generasi tua yang GR merasa paling pinter, paling bener, tapi sebenarnya menyebalkan. Dia itu adalah sosok yang antara ada dan tiada, mimpi dan tidak, itu yang pasti. Jadi dia tuh dibikin karakternya sesurreal mungkin, tapi sangat rooted, sangat real gitu. Jadi realismnya tuh agak-agak surreal. Kalau misalnya ada kereta dari sana, agak susah, nggak bisa diberhentiin. Karena? Pintu ini pintu. Pastiin yang benar-benar kosong aja mas. Kosongnya berarti kita ngitungnya nanti berpatokannya ke genta itu aja. Ya udah, nggak apa-apa. Genta. Kalau waktu itu masalahnya cuman ke kereta. Kereta itu nggak ada berhenti-berhentinya lewat gitu karena kita ngambil scene itu bener-bener di stasiun. Jadi pas lagi kadang kan mood kan datang-datangan nih kalau main film tuh ya. Kadang lagi moodnya enak, tiba-tiba kereta lewat.
jam 5:10, Mam. Gue masih 3 shot lagi. Ya. Maaf ya, Pak. Ke dalam dulu. Masuk ke dalam. Ya. Pas dipanggil sini, lu mesti berhenti dulu. Kamu bukan sana sini gitu, mesti berhenti dulu dan jalannya juga jangan terlalu yakin gitu karena lu nggak begitu naik kapal ini gitu. Sama juga pas lu mau turun di sana gitu, lu juga nggak boleh langsung pas jalan terus dengan santai turun gitu, harus lu lihat. Panik dulu ya. Oke, siap. Aura. Iya, kami ya. Iya, terus itu sendiri juga kelihatan matahari jangan terlalu aura lu. Apanya? Kalau sama Dian, jujur aja aku takut banget waktu acting sama Dian. Itu hal yang paling menakutkan di film ini gitu, karena kalau buat saya itu gampang banget untuk jatuh cinta dengan Dian Sastro gitu. Cuman untuk Dian Sastro jatuh cinta sama gue itu agak susah kayaknya tuh. Nah sekarang tugas dari pemain gitu, tugas dari aktor bukan hanya caranya kita jatuh cinta sama lawan main kita, tapi sebalikannya juga gitu, gimana caranya dia bisa jatuh cinta sama kita. Itu yang susah banget. Ini Sula. Sula bawa kelapa sekali hari ini. Sebenarnya kalau Dian di film ini adalah sebagai love interestnya si Banyu. Cuman since film ini sebenarnya it doesn't only focus on love antara perempuan sama laki aja. Saya juga ingat. Always pakai rok. Dian tuh di situ namanya Sula. Sula itu artinya kemoceng kalau nggak salah ya, yang artinya pembersih gitu. Nah Dian itu di situ ditaruh sebagai pembersih hatinya si Banyu. Banyu itu tuh benar-benar udah keruh banget hatinya, dia udah nggak percaya sama cinta, dia udah nggak percaya sama hubungan keluarga, dia udah nggak percaya sama macem-macem lah. Tapi kehadiran Dian di situ tuh ngerubah semuanya. Kamu masih kurus. Kamu bawa tas. Sebenarnya sih nggak bisa. Saya bisa lihat. Ya, teman-teman. Jaget tadi. Mau gitu bisa? Waktu awal latihan dansa, ya sebetulnya sih saya akuin ya, saya tadinya emang juara breakdance di Komplek Marinir, tapi ini dansa bener-bener dansa yang bener-bener dansa dansa waltz kayak dansa lah pokoknya, dansa zaman dulu lah. Nah ini mempelajarinya tuh udah agak lamban gitu gue, karena gerak badan dan badan gue juga diakuin emang agak kaku gitu kalau dansa gitu. Dian itu dia sangat talented sekali ya kalau menurut saya, dan dia sangat profesional sekali dia gitu, dan dia juga tidak selfish gitu karena dia juga ngebangun karakternya si Banyu juga gitu dalam adegannya. Dian sangat support si Tora untuk mengeluarkan the best out of Tora. Oke. Alhamdulillah.
asli nih. Ini dia apa? Gak apa-apa. Hai, saya hari ini bersama Mas Yadi Timo sebagai supir truk sedang syuting dalam cuaca terbuka ini. Main dengan Yadi Timo seru karena dia dicelain sama kru-kru dan dia juga di situ begitu datang langsung nyelain kru-kru gitu. Nah itu seru, gue seneng aja ketawa-ketawain gitu. Keluar aslinya banget. Mas, mari Mas. Produksi rugi nih. Malu pemain yang datang supirnya. Ngomong apa lo? Acting nggak lo? Kita langsung take yang ini aja dulu. Jadi sang kancil. Nggak Makanya masalah kalau bawanya. Pas dateng. Udah coba. Ngapain terus semalam. Nggak ada kru yang lain. Nggak ada kru yang lain. Bosen itu dulu. Oh gitu ya. Nggak kreatif. Udah mekanis kerjanya. Gitu. Yang jelas Mas Yadi waktu itu jadi langsung belajar nyupir truk dan akhirnya dia jago. Kayaknya mau jadi dan pantas lagi goblok. Kayaknya dia mau buka side job sebagai supir truk. Oke kan? Waktu kita syuting cuman sehari deh kalau nggak salah sama Yadi Timo tuh. Nah kita syuting di Purwakarta waktu itu di jalan di truk. Jadi emang mungkin kayak gitu kali ya supir truk, emang kan semua pakai anduk dikalungin di leher, terus ngomong dengan seriusnya juga, ngomong dengan apa ya, dengan mimik yang sampai melotot gitu, yang keras, yang gimana lah gitulah. Nggak usah Pak, nggak. Buka! Dasar perempuan nggak bisa dipercaya. Katanya cinta, taunya main gila. Mas Yadi juga dia di situ sebagai supir truk, dia ngebuka matanya Banyu tentang cinta gitu. Jadi Banyu bolak-balik kebuka matanya. Wah ternyata ada cinta di dunia. Panas. Perempuan ada yang lewat tadi. Perempuan apa? Di dalam sini udah kayak sauna. Yang menyenangin kita ini doang. Rutin. Nasib kru. Ada gak gitu Sam? Yadi Timo tuh tahu kapan take-nya belum bagus sama kapan yang udah bagus. Jadi saya juga nanya gimana, udah bagus belum nih? Tapi dia kadang-kadang, aduh belum dapat gitu. Tapi akhirnya jadinya bagus gitu karena dia benar-benar willing to do apa aja untuk supaya dapat yang bagus momennya. Dia ada suaminya loh. Nih. Ini suami pertama, ini suami kedua gitu? Ini sama Elisa Natalia. Enggak. Ya, nggak ngebuang ya. Grogi banget. Kalau dipandangin sama cowok grogi. Cece. Tuh, salat lah. Doa. Banget gini. Adegan yang paling romantis di film Banyu Biru adalah adegannya Yadi Timo karena tokohnya dia would do anything for love, itu dia. Dapat.
lo kayak ngeliat terharu ngeliat om lo lagi ketawa-ketawa. Terus nanti Banyu, yang sini baru lo senyum gitu. Yang kecil gimana gitu? Sosok Mas Didi di film itu dia adalah seorang yang ngangenin lah. Dia adalah seorang paman. Saking dia sangat cintanya sama orang, banyak orang yang mencintai dia lagi gitu. Makanya itu kan di situ digambarin oleh pesta perkawinan yang rame banget, yang datang tuh orang-orang rame segala macam lapisan datang gitu. Kamu buru-buru kawin. Waktu om seumur kamu udah 2 kali om kawin. Hah? Ini apa senyumnya mesti kayak sekarang gini dong, maksudnya abis kawin sama jagoan. Kawin, baru mau kawin. Sama Jawara sini kan. Inai, tambahin naik. Yang saya bikin adalah tokoh yang sangat offbeat, yang om yang kita biasa ketemu di acara-acara keluarga, tapi yang biasanya norak atau yang kayak seperti itulah. Dan Didi Petet interpret tokoh itu dengan sangat pas, dengan precise gitu. Dan kelihatan di situ Banyunya jauh lebih comfortable dengan omnya dibanding bapaknya. Oke Pak, Bu, posisinya Pak. Aduh. Tenang. Mas, jangan mas. Jangan. Jangan. Aku udah kuat nih. Aku mau mati aja. Lembu mainnya keren banget, bener-bener gimana nunjukin orang yang mau putus cinta gitu, mau loncat ke bawah gitu. Medannya agak lumayan menakutkan ya, karena itu di bawah kita berdiri tuh nggak ada pengaman sama sekali gitu. Itu bener-bener bolong gitu kan, bener-bener bolong, jadi emang harus hati-hati gitu. Gimana Teh? Kabar? Gak stres dong? Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Masuk dalam dulu biar Doain sih kita. Oscar. Lihat sendal gue dulu baru. Oscar dengan kostum yang berbeda. Arif ini dimainin sama Oscar de la Hoya kalau nggak salah namanya. Oscar Lawalata. Gue main sama Oscar bergrogi. Grogi banget kayak sekarang aja gue rada masih ada. Soalnya kenapa? Kalau lo mau tahu kenapa? Kebuka gitu loh, Dia di sini juga sebagai apa ya? Mungkin kalau gue bilang sebagai center kali untuk si Banyu, sebagai pelita. Dia tuh yang menunjukin arah ke Banyu gitu, bahwa lo ngelihat sudut kehidupan tuh nggak cuma dari satu sisi, cuman mungkin ada sisi yang lainnya yang bisa kebuka gitu loh. Dan dia ternyata memang bagian dari masa lalu yang gue udah lupa gitu, yang masa lalu yang tadinya dianggap kotoran gitu ya, yang benar-benar nggak penting gitu, sampai akhirnya dia bisa ngebantu daerahnya untuk menjadi sesuatu yang penting. Tadi sih gini. Nyalain gue agak susah tuh. Oh, bisa. Kedua kali nggak apa-apa, nggak harus. Saya mau menggambarkan tokoh Arif itu sebagai orang yang kelihatannya itu dalam hidupnya itu banyak struggle-nya. Karena dia itu mungkin dikucilkan di masyarakat atau gimana. Cuman mesti kelihatan bahwa tokoh yang mengajarkan Tora hidup itu gimana adalah tokoh yang selama hidupnya mungkin struggle-nya jauh lebih banyak daripada tokoh Banyu ini. Itu udah paling susah, nyalain korek paling stres. Itu paling stres kayaknya, paling bener. Berapa lama lo belajarnya gitu? Gak lama sih. Gak lama ya? Gak lama. Ternyata gampang. Gitu kan? Kamu udah berapa lama ketemu saya? Dan di situ Oscar mainnya keren banget. Dia dibikin bener-bener, bukan bener-bener macho ya, tapi dia dibikin bener-bener beda dari Oscar yang kita lihat di biasa deh sehari-hari gitu. Kamu apa kabarnya, Banyu? Di sini peran Arif tuh cukup bijak gitu, bahwa kehidupan itu kita harus open gitu, bahwa lo nggak bisa memandang satu masalah itu hanya dengan satu pandangan gitu. Misinya juga
itu tadi gitu, membuka pikiran orang bahwa banci itu orang tuh nggak ada yang mau jadi banci gitu, dan banci itu juga di satu sisi punya kehidupan sendiri, punya cara pandang sendiri gitu. Jadi ya itu bagian dari suatu kehidupan, ada banci dalam kehidupan. Thanks banget ya. Sukses Ted. Tora. Oke Banyu. Gini ya. Tadi ya, Dek. Pindah ngali tadi tuh. Geser. Dikendorin tuh deh, kayak terlalu kecil. Jadi sebenarnya Ari itu is prototype preman norak tahun 80-an gitu. Jadi emang yang kita mau bikin kayak gitu, yang rambutnya seperti itu, yang tatonya seperti itu. Emang ya gitu, dia adalah prototype preman tahun 80-an yang sangat norak aja gitu. Ari itu dia main sebagai penjaga warung, di mana si Banyu tuh mau tanya jalan lah, mau ke tempatnya Arif untuk pinjam mobil gitu. Si Ari ini juga sosok yang hebat karena dia bisa nemuin gaya gitu, maksudnya dia tuh nggak mati gaya gitu. Pas dia mainin emang keren banget gitu. Dia juga salah satu orang yang nyebelin di situ. Permisi Pak, kalau dari sini mau ke pelabuhan biasanya naik kapan ya Pak? Kalau duduknya nyender gimana lo? Jadi jangan berterus-terusan gitu. Masih 15 menit lagi gitu? Iya, masih putih. Nah, take one, ready? Satu orang yang bakal nge-cut di pom bensin, satu orang di pojok sana buat jalur ini, satu orang yang di jalur situ. Mulai dibagi aja, Mang. Ditutup. Tutup sementara, buka tutup.
Di sini rencananya kita mau naik kereta, terus syuting bersama Bapak Hashim, Pak Pangestu itu orangnya di belakang nih dengan ribbon Tom Cruise-nya. Kita mau syuting, kita mau berjalan ke kemana ya? Nggak nyampe Bandung kayaknya, Ciroyong, terus balik lagi ke sini gitu loh. Kasih lihat ke audiens bahwa I'm exhausted. Ini pertama kali gue tidur enak kayak ini setelah gue lepas beban gue. Kalau Pak Hashim itu sosoknya tuh di situ sebagai ayah. Ini ayah yang diinginkan oleh Banyu gitu. Pak Hashim tuh dia jadi bapak yang lembut, yang mau dengerin apa masalah dari orang lain gitu. Itu hal yang dirinduin sama si Banyu dari sosok ayah. Dia pingin ayahnya kayak gitu. Menurut informasi masinis, kita berhenti di Cikadondong sekitar 2 menitan. Keluar air, semburan air dari badan mesinnya. Nasi kotak. Gue lapar. Nasi kotak dong. No, nasi kotak no. Billy lapar, Billy. Tahu nggak? Ini belakang dulu kasih ya. Kasih lokal dulu, belakang banyak Goreng-goreng kan nggak ada. Beli. Tuh keretanya nggak bisa jalan gimana kalau lapar? AC-nya mati. Air conditioner. Kipas. Dalam kereta susah sih ngerasa susah nggak, karena di situ aktingnya cuma duduk gitu ya, cuman bosen. Panjang banget perjalanannya bolak-balik. Local people choice. Informasi pindah kereta nggak? Langsung. Naik. Dari Jusberry, orang tua grup juga ada kan nanti sini barang-barang saya turun baru barang-barang bapak. Iya. Ya nggak lama Pak, Bapak tungguin aja sebentar kok, 15 menit mungkin.
Bos, Pak, apa kabarnya, Pak? Difilmin. Apa, Pak? Terus sekarang di sini dingin banget. Soalnya karena depannya freezer dulu lihat. Semuanya freezer. Mata Musik di situ sebetulnya jadi bosnya Banyu di kantor Pak Gustaf ya. Dia tuh jago dansa. Karena suka dansa, Banyu jadi aneh ngeliatin mulu nih kenapa sih dansa mulu ya kayak gitu. Mungkin sebagai ini kali ya orang yang benar-benar menikmati hidup gitu. Di samping Banyu yang benar-benar ketutup, benar-benar ini, dia benar-benar yang dimanapun, kapanpun, lagi ngapain pun dia bisa dansa gitu. Saya ngelihat Damsyik itu buat saya adalah orangnya keren ya, maksudnya orangnya keren gitu. Jadi emang mau diapain aja emang orangnya keren Damsyik itu. Dan karena film ini juga ada element of musicalnya juga, salah kalau saya nggak ngajak Damsyik di film ini, itu salah gitu. Jam berapa nih, Teh? 5:30 Jo. 5:30. Tanggal 15 apa 16 ya? Ditanya tanggal hari gini. 16 Oktober. Oh, Wah, hari berapa? Perasaan saya masuk ketiknya tanggal 15. Apa nih? Kok keluar dari tanggal 16? Sekarang 16. Syuting ke berapa? Terakhir. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 kita mulai, sekarang tanggal 16. Hari ke-28. Terakhir. Tanggal 16. Hari ke berapa? Hari ke-35. Ini tanggal berapa? Tanggal berapa? 16. Hari silih berganti. Tanggal 13. Tanggal 16, Jack. Oh, 16? Tanggal 16, hari Sabtu malam Minggu. Gue mau pulang, gue mau tidur, gue mau pijit, bangun sore, lagi. Oke, Kak. Gong, gimana Gong? Oke. Mas Eko gimana, Mas? Ceket. Ceket dulu. Rapi, Nay. Belum ya? Get clear. Engkau gemilang malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Kau jemu-jemu, mata memandang, aku namakan di kau cerita malam. Sinar matamu menari-nari